Kecemasan. Pernahkah kamu merasa cemas tanpa alasan yang jelas? Jantung berdebar, pikiran penuh kekhawatiran. Itu mungkin tanda-tanda kecemasan. Kecemasan memiliki 4 tingkatan, yaitu: pertama, tahap ringan, fokus masih baik, tetapi ada sedikit rasa khawatir. Kedua, tahap sedang, kesulitan berpikir jernih dan mulai merasa tegang. Ketiga, berat, ketakutan meningkat, sulit berkonsentrasi. Keempat, tahap panik, hilang kendali, tubuh bereaksi dengan kuat. Semakin tinggi tingkatan, semakin sulit mengendalikan perasaan dan pikiran. Kecemasan terjadi karena adanya perasaan takut tidak diterima dalam satu lingkungan tertentu. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecemasan, seperti faktor predisposisi, contohnya pengalaman masa lalu, pola asuh, dan kepribadian. Faktor selanjutnya yaitu faktor presipitasi, contohnya ancaman terhadap diri dan tekanan sosial. Kecemasan dapat dikenali melalui 2 jenis gejala. Pertama, gejala psikis, seperti sulit tidur, khawatir berlebihan, mudah marah, sulit berkonsentrasi, kehilangan motivasi dan kepercayaan diri, atau merasa tidak nyata. Kedua, gejala fisik, seperti napas cepat, jantung berdebar, keringat berlebih, nyeri kepala, gangguan pencernaan, dan ketegangan otot, gangguan fungsi gastrointestinal seperti nyeri abdomen, tidak nafsu makan, mual, diara, konstipasi, iritabilitas kardiovaskuler seperti hipertensi, dan takikardi. Kecemasan bisa dicegah dan dikendalikan dengan beberapa cara, seperti mengenali kecemasan yang sedang dialami, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan pikiran dan tubuh, melakukan distraksi, seperti mendengarkan musik, berolahraga, atau melakukan aktivitas favorit, kegiatan spiritual, seperti beribadah dan meditasi, serta teknik 5 jari, yaitu teknik relaksasi untuk mengembalikan ketenangan diri. Salah satu cara mengukur kecemasan adalah dengan Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale atau APAIS, yang membantu memahami tingkat kecemasan seseorang sebelum menghadapi situasi tertentu. APAIS terdiri dari 6 pertanyaan yang menilai kecemasan dan kebutuhan informasi pasien. Semakin tinggi skornya, semakin besar tingkat kecemasan yang dialami. Dengan memahami tingkat kecemasan pasien, tenaga medis dapat memberikan dukungan dan informasi yang lebih baik, sehingga pasien merasa lebih tenang sebelum prosedur berlangsung. Gangguan jiwa merupakan kondisi yang dapat memengaruhi pikiran, emosi, serta perilaku seseorang. Berdasarkan PPDG-JIV dan DSM-IVTR, gangguan jiwa terbagi menjadi beberapa kategori utama. Gangguan jiwa psikotik ditandai dengan hilangnya kemampuan menilai realitas yang dapat menyebabkan waham dan halusinasi, seperti yang terjadi pada skizofrenia. Sementara itu, gangguan jiwa neurotik melibatkan konflik batin yang menyebabkan kecemasan, obsesi, fobia, dan perilaku kompulsif. Gangguan jiwa fungsional tidak menunjukkan kerusakan struktural yang jelas, sedangkan gangguan jiwa organik terjadi akibat perubahan struktural di otak, misalnya pada demensia. Selain itu, gangguan jiwa primer tidak memiliki penyebab yang diketahui, sedangkan gangguan jiwa sekunder muncul akibat kondisi lain yang mendasarinya. Untuk mengelola kecemasan, beberapa strategi yang dapat dilakukan meliputi terapi kognitif behavioral (CBT), terapi relaksasi, meditasi, serta penggunaan obat-obatan jika diperlukan. Selain itu, menjaga pola hidup sehat dengan berolahraga, makan makanan bergizi, tidur cukup, serta mencari dukungan sosial sangat penting untuk kesehatan mental. Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Jika kecemasan mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Kecemasan adalah hal yang wajar, tetapi jangan biarkan itu mengendalikan hidupmu. Kenali gejalanya, atasi dengan tenang, dan lakukan teknik relaksasi agar kembali merasa nyaman. Ingat, kamu tidak sendirian. Jadi, cintai dirimu dan berbahagialah untuk hidup yang lebih lama.